Lek, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Banyak yang bertanya, Ya. kok nggak main ke rumahnya Lek Jawi gitu. Oh, ya sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai di rumahnya Lek Jawi. Jadi Lek Jawi ini belum ada setahun Lek ya? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Kali ini Bang Toha nak berkunjung ke rumahnya Pak Lek Jawi, yang dimana beliau baru saja pulang merantau daripada Malaysia. Dan seperti ini suasana di perkampungan Indonesia sahabat semua. Di saat musim kemarau biasanya warga di sini akan tanam tembakau dan juga jagung. Namun di sini yang bisa menanam hanya sawah-sawah yang ada sumurnya. Kalau di kampung Indonesia sahabatku semua, di sini ada yang namanya warung kopi. Kalau di Malaysia kan misal kata kita merokok di kedai kan dilarang dan akan dikenakan denda. Namun kalau di sini di perkampungan Indonesia tidak ada masalah. Jadi merokok di kedai makan biasa saja, hal normal. Tapi kalau di Malaysia tidak diperbolehkan. Dan aturan di Malaysia itu memang benar-benar sangat ketat sahabatku semua. Jadi nggak bisa istilahnya dipandang remeh. Sekali ada aturan, warga di sana juga langsung menaati peraturan tersebut. Dan seperti ini perjalanan menuju ke kampungnya Lek Jawi. Sebab rumahnya Bang Toha dengan kampungnya Lek Jawi ini cukup lumayan jauh. Kalau Lek Jawi ini rumahnya berada di pedesaan ujung timur, sedangkan rumahnya Bang Toha berada di pedesaan yang ujung barat. Jadi kurang lebih hampir 1 jam. Kiri kanan di sini area persawahan. Untuk jalannya cukup lumayan bagus. Namun menuju jalan kampungnya Lek Jawi, kalau kita masuk ke kampungnya, jalannya mungkin masih rusak ataukah mungkin sudah diperbarui. Saya juga belum tahu. Namun biasanya untuk pembaruan jalan di Indonesia itu agak susah sahabatku semua, apalagi kalau jalan kampung yang masuk ke dalam. Jadi memerlukan waktu entah berapa puluh tahun lagi. Beda jauh dengan di negara tetangga yang dimana meskipun masuk lorong-lorong kampung macam ini, fasilitas jalannya itu begitu sangat bagus. Tapi kalau di Indonesia, kita masuk jalan kampung yang berada di lorong-lorong seperti ini normal. Kalau misal kata ada jalan yang rusak, nah macam inilah kalau pergi ke rumahnya Lek Jawi. Jalannya memang agak rusak parah untuk yang berada di kampung yang agak dalam. Sebenarnya Pak Lek Jawi ini sudah berada di kampung mungkin sekitar hampir 1 mingguan. Cuma Bang Toha baru sempat untuk datang ke rumahnya. Dan rencana mau mengajak Pak Lek Jawi jalan-jalan, cari makan. Dan semoga saja orangnya bisa sahabatku semua. Kita menuju ke rumah Pak Lek Jawi, yang dimana salah satu kawannya Bang Toha, beliau merantau di Malaysia itu sekitar berapa puluh tahun ya, hampir 20 tahun lebih nampaknya. Mungkin hampir 30 tahun. Sebab beliau dari mulai bujang sampai punya anak dan istri, beliau merantau terus ke Malaysia. Dan seperti ini sahabatku semua, kalau masuk jalan lorong kampung amat berbeda jauh. Yang dimana kalau di negara tetangga, jalan lorong kampung seperti ini memang jalannya sangat bagus. Jadi ada perbedaan jauh. Namun perbedaan ini kita jadikan sebagai informasi, saling mengetahui satu sama lain, bukan untuk saling menjelek-jelekkan ya sahabatku semua. Jadi di sini Bang Toha hanya berkongsi cerita. Selama Bang Toha merantau di Malaysia, kebanyakan jalan di kampung itu bagus. Dan di Indonesia sendiri sebagian jalan yang berada di kampung ramai seperti ini memang bagus, tapi untuk jalan yang menuju ladang, menghubungkan dari kampung lain, itu memang dibilang jelek ya jelek sahabatku semua. Jadi perbaikannya itu lama. Dan sekejap lagi kita juga akan masuk jalan lorong lagi. Kalau di Malaysia meskipun jalan berada di kebun sawit, jalannya itu sangat bagus sekali. Padahal di sana rumahnya itu jarang-jarang. Apalagi kalau
di area kebun sawit itu kan rumahnya kadang-kadang jarak tempuhnya kan jauh. Tapi di sana jalan lorong seperti ini memang benar-benar diperhatikan. Jadi meskipun jarang yang lalu, tapi jalan di sana itu bagus dan mulus. Ini hanya sekedar informasi, sharing pengalaman selama saya merantau di Malaysia, sahabatku semua. Bukan terus istilahnya banding-bandingkan, enggak. Jadi memang ada sebuah perbedaan. Mungkin karena wilayah di Indonesia itu terlalu luas, sehingga kadang-kadang jalan seperti ini kalau untuk diperbarui memang memerlukan waktu yang agak lama. Mungkin kesimpulannya seperti itu, sahabatku semua. Dan sebentar lagi akan sampai di rumahnya Lek Jawi. Dari kejauhan sudah nampak kampungnya. Jadi kampung Lek Jawi ini lewat sawah-sawah untuk menuju sampai ke rumahnya. Bukan berada di daerah pegunungan, tapi berada di dataran yang dimana dekat dengan laut, tapi dekat pula dengan area persawahan. Dan kampungnya Lek Jawi ini juga sebagian masyarakatnya merantau bekerja di Malaysia. Bahkan Lek Jawi dari bujang sampai punya anak 3, sekarang pun masih merantau di Malaysia. Dan alhamdulillah kalau kita merantau di Malaysia dengan secara resmi, insya Allah senang-senang saja, sahabatku semua. Jadi misal kata teringin nak pulang, boleh pulang. Teringin nak masuk balik, senang mau masuk balik. Dan di kampung sekarang tengah musim kemarau panjang. Tengok rumput-rumput pun banyak yang kering, sahabatku semua. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di rumahnya Pak Lek Jawi. Kemarin buat teman-teman yang bertanya, Bang, kenapa nggak main ke rumahnya Lek Jawi? Karena kemarin masih ada acara, sahabatku semua. Dan kali ini Lek Jawi hampir seminggu di kampung halaman. Waalaikumsalam. Lek, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Banyak yang bertanya, kok nggak main ke rumahnya Lek Jawi gitu. Oh. Ya sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai di rumahnya Lek Jawi. Jadi Lek Jawi ini belum ada setahun, Lek, ya? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan? Ya. Baru 8 bulan. Dan kemarin pulang itu dijemput sang istri naik sepeda motor. Langsung dari bandara. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Lek. Iya. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ngasih aku tuh nangis 3 jam. apa hilang? Katanya mau nangis, mau hilang. Lah kok mau hilang? Lah kelangan anan nek. Dia mau orang itu yang harus yo aku pun. Dari jam berapa, Lek? Dari bandara itu Iki harus orang itu terus ono sing landing ngomong pukul wae ngono 10.30. pirang-pirang ewan-ewan iku. Kemudian Sing itu lho sing alon. Sampai rumah subuh. sampai rumah subuh. Iya. Ndi ngono yo. Pelan-pelan jalannya malam-malam. Oh, pelan-pelan jalannya. Pinggir aku. Semakin tambah muda, Lek. Semakin Alhamdulillah doanya netizen ini. Semakin tambah muda, Kalemu yo kali. semakin tambah gemuk. Jadi tadi dari rumahnya Bang Toha itu perjalanan hampir 1 jam. Sebab rumahnya Lek Jawi ini cukup lumayan jauh. Jauh. Dan Jalannya naik turun gunung gitu. jalannya pun masih itu, Lek, ya. Kok sampai sekarang jalan di tengah sawah itu kok belum ada perbaikan, Lek, ya. Ya Allah. Sampai ya nggak tahu lah, itu mungkin menunggu Saya apa rasa gitu. Pasti lah Bang katanya tidak gitu. Iya, semakin gemuk. 63 sekarang. 63. Padahal biasanya tuh 55, 56 gitu. Saiki ngambil Mung- luweh. mungkin pikirannya ayem tentrem. Wah, sudah Pikiran ini tenang. Kan ini sudah Aku dikurangi, kalau di ilmuku ngirimi dikurangi aku kan sudah ada gaji sendiri Oh, sekarang. oh, sekarang sudah dapat gaji sendiri. Ada. Ada kenaikan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi istrinya Lek Jawi ini Cikgu. Ayo maam ya. Perjuangan suami merantau di Malaysia sehingga istrinya jadi Cikgu. Niatnya mau ngajak main-main Lek Jawi, di sini malah disuruh makan. Lek, gimana, Lek, perasaannya, Lek, pulang di kampung? Wah, ya bahagia no. Bahagia ya. Pulang kok terus. Enak, Lek, ya kalau permitan ya. Ya gimana ya, serba salah. Serba salah. Mm-mm. Serba salahnya. Masalahnya itu kalau lama nggak pulang, dibilangin Malaysia nggak pulang-pulang.
Giliran cuman 8 bulan balik kok pulang terus. Serba salah ya. Nah, kok pulang lagi, baru sebentar sudah pulang. Kenapa lu? Kan serba salah itu. Iya serba salah, Le. Kalau nggak pulang-pulang, kok sampai segitunya nggak pulang-pulang Maunya gitu. itu gimana orang komen gitu. Jadi kadang-kadang nggak pulang itu di rumah ada kebutuhan besar, Le, ya. Iya. Memang kalau orang merantau nggak pulang itu di rumah ada kebutuhan besar. Kalau jarang pulang. Tapi kalau sering-sering pulang, uangnya juga harus ya tabungannya berkurang. Ya, ya. Tiketnya mahal atau murah, Le? Tiketnya satu kali jalan itu lebih kurang ya 3 juta lah. Satu kali jalan Satu kali jalan. 3 juta. Berarti nanti balik lagi 3 juta ya. Iya. Termasuk murah, Le. Itu maksimal. Kemarin, Le, Takim itu tiketnya hampir 5 jutaan loh. Loh, PP. oh PP. Enggak PP enggak. Itu mendekati gara-gara itu loh yang kemarin ada isu apa itu? Perang Iran itu loh. Nah, perang Iran itu loh. 5 jutaan loh, mendekati 5 jutaan loh. Perang Iran terus harga minyak dunia katanya naik itu loh. Nah, itu harganya naik sedikit itu. Pecah rekor lah. Biasanya kan cuma 3 juta lebih. Tapi kemarin tuh saya ada barengan itu 2 orang tuh kok aneh malah. Dia tuh tiketnya PP. Tiketnya pulang pergi. Nah, tapi belum sampai sebulan dia balik mengajukan jadwal awal suruh tambah 1 orang 1.025. Suruh tambah uang lagi. 1.025 ringgit. Tapi mau orangnya. Mau. Jadi 2 orang 2.000 lebih. 2 orang 2.000 lebih. Nah, Ini cuti berapa bulan, Le, di kampung? saya Iya, itu 1 bulan. cuti 1 bulan. Berarti sebentar lagi mau balik ya? Insya Allah awal bulan 9. Awal bulan 9. Nah, semoga sama-sama tujuan, Le. Jadi Pak Lek Jawi ini kerja di Johor, teman-teman. Bang Toha belum bisa ikut karena di rumah istri pun sendirian. Istri sendirian, anak mondok. Anak sekarang sudah mondok, Le. Ada yang kerja. Nggak jadi makan-makan bersama Nggak Lek Jawi. jadi nggak apa-apa, sudah jumpa. Karena aku lagi sakit, guys. Karena Ini sakit istrinya ya. lagi sakit. Jadi kemarin itu ada yang ngajak, Le. Coba sekali-kali ajak Lek Jawi makan-makan, jalan-jalan, keliling kampung, makan tradisional. Cuma karena istrinya Pak Lek Jawi sedang Sakit tidak perut. enak badan, sakit perut. Gestrik. Ditunda, Le, ya. Ya ditunda. Insya Allah seminggu lagi Ya, sudah baik. sudah baik. Ini Lek Jawi. Ini dulu pernah kita dihujat berdua, Le, ya. Ah. Gara-gara apa? Dibilang pengkhianat. Iya, Waktu- pengkhianat bangsa. Itu waktu di kebun, Le. Iya. Di TikTok itu video kita ramai loh. Ah. 1 juta lebih yang nonton. Iya itu. Padahal hanya cerita keadaan di Malaysia kan. Dihujat. Dihujat netizen. Mungkin ya nggak paham ya. Jadi kalau kita menceritakan suasana di suatu negara yang berbeda, kita tuh ambil poin positifnya. Jangan kita mikir ke negatifnya. Betul nggak ya? Iya. Oke, Le, saya balik dulu ya. Oke. Jadi nggak bisa jalan bareng sama Lek Jawi hari ini. Mungkin berapa hari lagi? Insya Allah 1 minggu lagi. insya 1 Allah. minggu lagi menunggu istri sehat. Adek, balik Dek. Ini Cikgu tengah sakit. Jadi nggak bisa Lain kali jalan-jalan. ya. Lain Kita kali. mau ke Bongko. Saji. Daripada rumah Lek Jawi, kini bantuan singgah di kedai bakso yang dibuka. Jadi kalau di Indonesia misalnya kata kita mau makan bakso, cukup bawa uang tak sampai berapa ya? Tak sampai 15 ringgit lah. Cukup bawa uang 12 ringgit sudah dapat 2 porsi bakso. Jadi bantuan tunjukkan harganya satu semua. Nah, inilah harga bakso yang ada di kampung Indonesia. Yang bakso jumbo 17.000. 17.000 itu persamaan sekitar tak sampai itu ya sahabatku semua, tak sampai 5 ringgit lah. Jadi sekitar 4 ringgit setengah lah. Ya, 4 ringgit setengah. Kemudian untuk minumannya di sini harganya juga tidak sampai 1 ringgit.
Harga minuman berkisar 90 sen hingga 80 sen. Yang es jeruk sekitar 90 sen. Yang es teh atau TOS Rp3.000 atau 80 sen. Dan di kampung sahabatku semua, bakso itu bisa dimakan guna lontong. Nah, macam inilah lontong yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk lontong di sini masih dibungkus dengan daun pisang, dan harganya lontong ini hanya Rp2.000 atau sekitar berapa ya, 50 sen lah. Kira-kira murah atau mahal sahabatku semua. Dan di sini kalau kita makan bakso wajib boleh ambil kerupuk. Pemandangan seperti ini jarang ya ada di Malaysia sahabatku semua. Kalau di Malaysia kerupuk itu memang jarang sekali ada, cuma nggak seperti di Indonesia. Jadi kalau di kampung harga bakso itu memang sangat murah sahabatku semua. Di Malaysia juga ada bakso. Jadi makanan bakso ini memang cukup viral lah. Dan orang Malaysia pun sama, juga suka bakso. Karena lidah orang Indonesia dengan lidah orang Malaysia kurang lebih seleranya sama. Dan sebenarnya tadi saya itu mau nge-vlog bersama Lek Jawi, jalan cukup lumayan jauh, tapi apalah daya karena istrinya belum sehat, jadi tidak bisa jalan-jalan. Kalau untuk porsi kecil macam ini sahabatku semua, tahu nggak? Harganya ini tak sampai Rp10, cuma sekitar Rp12.000. Jadi murah sangat. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Sebelum makan kita berdoa. Harga makanan di kampung ini memang tergolong cukup murah sahabatku semua, yang dimana tak sampai Rp10 bisa makan berdua. Dan tadi Bang Toha pesan bakso dengan ukuran porsi kecil Rp12.000 tambah lontong. Ini mungkin nanti kalau siap dengan air minumnya tak sampai pun Rp40.000. Paling-paling cuma sekitar Rp37.000 ataupun Rp38.000 kalau di kampung. Tapi kalau sudah berada di perkotaannya lain cerita sahabatku semua. Sebab di perkotaan kadang-kadang TOS saja satu cawan itu bisa harganya sampai Rp5.000. Tapi kalau di kampung masih dijual dengan harga Rp3.000. Jadi kalau di sini di kedai kampung-kampung Indonesia untuk air minum memang tidak banyak pilihan, kecuali kalau kita berada di pekan. Jadi di sini memang penuh kesederhanaan sahabatku semua. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Di kampungnya Bang Toha, makanan yang paling populer atau yang paling favorit ya cuma 2 jenis. Kok sampai 2 jenis sih? Cuma beberapa jenis. Bakso ayam, kemudian bakso, kemudian mie ayam, nasi goreng. Cuma itu saja. Jadi tidak begitu banyak pilihan sahabatku semua. Untuk TOS-nya ini satu cawan Rp3.000. Dan ternyata cuma Rp35.000 sahabatku semua makan berdua. Alhamdulillah sudah kenyang. Kali ini Bang Toha mau singgah ke kawan istri. Nanti kalau tak rame, Bang Toha sekali mau isi minyak di stasiun minyak yang ada di Pekan. Nah ternyata tetap ramai sekali dan beratur panjang. Jadi di sini kalau beli minyak itu memang harus beratur panjang sahabatku semua. Sudah sampai di rumah, sayang sekali tadi nggak bisa mengajak Lek Jawi, yang dimana beliau istrinya masih dalam pemulihan sakit. Dan saya juga selalu dengan Lek Jawi, beliau ini berjuang untuk keluarganya, mencari nafkah. Hampir setengah umurnya dihabiskan merantau di Malaysia. Jadi beliau sekarang umurnya sudah 40 lebih, dan 20 tahun lebih beliau mencari nafkah di Malaysia. Dan alhamdulillah saya salut dengan perjuangan Lek Jawi. Beliau dari menyekolahkan anak-anaknya,
kemudian memasukkan anaknya ke university, dan juga beserta istrinya masuk ke university, sampai istri akhirnya menjadi cikgu sekolah rendah. Namun cikgu di Indonesia ini gajinya beda dengan di Malaysia, sahabatku semua. Kalau di Malaysia cikgu mungkin gajinya cukup lumayan tinggi lah, tapi kalau di Indonesia misal masih jadi cikgu honorer, 1 bulan kadang-kadang itu cuma 300.000 ataupun 400.000, jadi tak sampai 100 ringgit. Kalau di Malaysia ada cikgu honorer enggak ya? Cikgu honorer ini macam apa ya? Macam ketika ada kekurangan guru, kemudian dia masuk macam itu. Dan alhamdulillah beliau sekarang sering balik kampung, dan belum cukup setahun beliau sudah balik kampung. Dan saya pun juga ikut tumpang bahagia, Lek Jawi masih dipercaya oleh bosnya dan boleh pulang balik sesering mungkin. Alhamdulillah. Jadi ketika orang Indonesia sudah dapat kerjaan nyaman di Malaysia, biasanya untuk istilahnya berhenti itu sulit ya, atau sukar, kecuali ada emergency. Sebenarnya saya pun kalau berhenti merantau di Malaysia itu juga sangat sulit, apalagi saya punya bos yang begitu sangat baik. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Next, insya Allah besok-besok Bang Toha nak buat video dengan Lek Jawi yang cukup lama. Nanti Bang Toha akan cari tempat untuk ngopi-ngopi bersama Jawi sambil bercerita tentang selama beliau di Malaysia, dan akhirnya beliau pun katanya cuti di kampung cuma sebentar dan akan balik merantau lagi. Jadi sebelum balik merantau nanti Bang Toha akan ajak sembang-sembang dengan Lek Jawi sambil cari tempat yang nyaman, sahabat semua. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.